Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Indonesia? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu seorang dosen mata kuliah baru, yaitu Creative Partnership, bersama Miss Eva. Apa kabar Miss Eva? Baik, Alhamdulillah baik. Kita kembali bertemu begitu Iya, ya? betul sekali Miss. Iya. Dan sebenarnya kita udah pernah bahas tentang creative partnership itu apa, dan kriterianya, termasuk tips-tipsnya juga Miss ya. Dan salah satu pertimbangan atau yang harus diperhatikan dalam creative partnership kan adalah bagaimana perancangannya gitu ya, atau bagaimana kita melihat sudut pandang creative partnership ini, mempersiapkannya gitu Miss. Yang saya tahu itu adalah SWOT gitu Miss ya. Nah kira-kira gimana Miss kalau analisis SWOT dalam creative partnership? Ya benar. Jadi analisis SWOT ini akan masuk ke dalam proses pembuatan konsep dari usaha yang akan kita bangun terlebih dahulu gitu ya. Dimana ini akan muncul pada suatu kegiatan yang namanya adalah brainstorming begitu. Nah, kita harus tahu dulu definisi dari analisis SWOT khususnya untuk ranah creative partnership ini seperti apa sih begitu ya. Nah, analisis SWOT dalam ranah creative partnership ini adalah salah satu metode ataupun cara-cara yang digunakan oleh para pelaku usaha, khususnya usaha-usaha yang dibuat secara kreativitas begitu ya, yang memang harus mengandalkan adanya 4 poin terpenting terkait strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi kekuatan dari usaha yang akan kita bangun itu bagaimana, lalu kelemahan-kelemahan yang mungkin bisa dilihat dari usaha yang akan kita bangun itu seperti apa gitu ya, lalu peluang-peluang usaha itu seperti apa. Jadi kita melihatnya dari sudut pandang 4 poin itu khususnya dalam ranah SWOT itu sendiri. Jadi kita merancang konsep-konsep begitu ya dengan melihat 4 pilar yang kita jadikan sebagai salah satu fokus saat kita akan membangun suatu usaha-usaha kreatif yang dilakukan melalui kegiatan brainstorming gitu. Oke. Jadi brainstorming biar kita tuh tahu ya Miss ya, apa yang harus diperhatikan, apa yang kira-kira bisa menjadi ancaman atau malah peluang untuk kita ke depannya. Nah mungkin kira-kira bisa ngasih contoh nggak Miss? Kayak SWOT dalam creative partnership di dalam bisnis-bisnis yang udah ada gitu di dunia ini. Oke, jadi SWOT ini selain masuk ke dalam ranah brainstorming, ini juga masuk ke dalam proses riset usaha yang akan kita buat juga gitu ya. Jadi sebelum kita membangun usaha, selain brainstorming, kita juga harus melakukan riset terlebih dahulu. Nah, ini mungkin juga bisa kita masukkan ke dalam riset awal terlebih dahulu nih, untuk kita melihat kekuatan-kekuatan usaha, lalu kelemahan-kelemahan dari usaha yang mungkin akan kita buat itu seperti apa, lalu peluang-peluang usaha, ataupun mungkin nanti terakhir terhadap ancaman-ancaman yang mungkin akan kita hadapi begitu ya. Mungkin yang namanya seseorang yang akan membangun usaha kan pasti akan kita kenal dengan yang namanya kompetitor begitu ya. Betul. Kompetitor itu adalah pesaing dari kemungkinan usaha yang akan sama dari apa yang sudah pernah kita buat begitu, atau yang akan kita buat gitu ya. Kita harus pertimbangkan dulu kira-kira siapa sih yang akan menjadi kompetitor dari usaha yang akan kita bangun gitu ya. Misal kalau contoh-contoh yang bisa diberikan itu misalnya mungkin seperti Indomie dengan mie sedap begitu ya. Nah dia kan pasti juga akan mempertimbangkan nih kira-kira kekuatan dari produk-produk Indomie ini apa sih, sampai kok ada suatu makanan serupa begitu ya, sama-sama mie instan tetapi dengan brand yang berbeda begitu ya. Nah dia kan pasti akan saling melihat kelemahan dan kekurangan dari masing-masing dua brand ini begitu ya. Nah hal inilah yang bisa kita peroleh melalui analisis SWOT yang bisa kita lakukan begitu. Jadi memang di berbagai macam usaha itu kita penting untuk menerapkan SWOT ini sih ya. Di perusahaan kecil bahkan sampai Indomie, dan mungkin ini ada contohnya Facebook aja juga mereka punya SWOT-nya sendiri gitu. Ya benar. Jadi ini kita angkat kasus dari perusahaan Facebook gitu ya. Kita ketahui bahwa Facebook ini dibuat oleh Mark Zuckerberg gitu ya. Siapa sih sebenarnya yang sekarang tidak kenal dengan siapa pemilik dari Facebook itu sendiri gitu ya. Nah
untuk analisis SWOT kita mengambil studi kasus dari perusahaan Facebook ini sendiri gitu ya. Yang pertama adalah terkait strength atau kita kenal dengan kekuatan begitu ya. Kita tahu bahwa mungkin dulu sebelum Mark Zuckerberg bisa terkenal di era-era saat ini gitu ya, dia ini merupakan salah satu seseorang yang memang ahli dalam bidang programming gitu ya, komputer programming gitu ya, yang memang dia sering sekali mengotak-atik pemrograman begitu ya, sampai pada akhirnya dia ini terpikirkan untuk membuat suatu situs gitu ya, memang bisa diakses bukan hanya dari ranah-ranah lokal di negaranya dia saja, tetapi semua orang gitu, semua orang bahkan mendunia begitu ya. Bahkan mungkin dulu pada waktu awal-awal muncul Facebook ada di Indonesia begitu ya, ini Indonesia termasuk salah satu pengguna Facebook yang cukup banyak juga begitu ya. Jadi kita melihat kekuatan gitu ya. Jadi sebenarnya siapa sih owner dari Facebook itu sendiri yang memang ternyata sebelumnya itu dia merupakan seseorang yang biasa gitu ya, yang memang dia memang ahli dalam pemrograman, lalu dengan keahlian-keahlian yang dia miliki, dia bisa membuat suatu aplikasi yang berbasis untuk kegiatan komunikasi dengan orang lain dengan bantuan-bantuan media online. Gitu. Ya, menarik sekali Miss ya. Jadi memang dalam creative partnership, SWOT itu sangat penting dan esensial Miss ya. Baik itu usaha kecil maupun besar gitu Miss ya. Ya, Sobat Indonesia, jadi memang pentingnya SWOT analisis itu dalam creative partnership adalah seperti yang disampaikan oleh Miss Eva gitu ya. Dan teman-teman, jadi jadikan ini sebagai pelajaran dan ilmu baru dalam creative partnership, dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Oke teman-teman, cukup sekian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.